Baik, selamat malam Bapak Ibu serta rekan-rekan semua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya pada pertemuan sesi kedua ini. Topik pembahasan kita malam ini adalah tentang monitoring pencapaian kinerja dan tentunya kami berharap dengan mengikuti webinar ini Bapak Ibu serta teman-teman akan mendapatkan materi yang fresh dan insightful ya. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk mengajukan pertanyaan. Ya, kalau ada yang mau nyiapin minuman atau makanan ringan, silakan aja supaya nggak terlalu tegang dan monoton. Kita boleh serius tapi santai. Ya. Baik, telah hadir narasumber kita Bapak Dadang Budiaji. Untuk itu kita langsung saja masuk dan melanjutkan materi. Kepada Bapak Dadang dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Hafiz, Bapak Ibu, rekan-rekan peserta pelatihan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam. Semoga kita senantiasa sehat dan diberi kemudahan dalam segala urusan oleh Yang Maha Kuasa. Di sesi kedua ini, kalau merujuk ke big picture yang kemarin itu kan yang kita sudah bahas itu adalah review secara umum ya. Manajemen kinerja itu seperti apa, menyangkut juga siklusnya ya. Dan di standar SKKN itu dipecah menjadi lima tahap. Jadi kemarin sempat juga kita masuk ke, setelah pembahasan umum itu masuk ke perumusan indikator kinerja ya, terutama indikator kinerja individu ya, yang diturunkan dari indikator kinerja korporasi ya, di deployment ke bawah ya. Nah, hari ini tuh kita masuk ke step kedua. Jadi setelah kita merumuskan indikator, maka mulai yang tahap keduanya kita melakukan monitoring. Monitoring artinya kan sesudah goal setting itu kan ya kemudian orang bekerja. Ya. Selama proses itulah yang kemarin disampaikan awal tahun sampai ke akhir tahun itu kita melakukan monitoring. Ya. Tapi sebelum ke sana, saya ingin rekan-rekan Bapak Ibu barangkali dari materi yang kemarin, ya, terutama menyangkut tinjauan umum dan step 1 mengenai perumusan KPI, itu ada yang mau ditanyakan, boleh, gitu ya. Silakan. Ya. Mungkin sempat kepikir ya, tadi malam atau tadi pagi. Ya. Bu Lina, Bu Harifah, ada yang mau tanyain? Materi yang kemarin gimana? Takutnya masih bingung tuh. Masih ada hal-hal yang bingung. Maha gimana Maha? Ada yang mau ini nggak dieksplor dari materi yang kemarin? Dari Maha sih udah clear kemarin Pak, soalnya udah ditanyain kemarin semua. Nanti kalau ada lagi Maha tanya deh ya Pak ya. Ya. Pak Dwi gimana Pak Dwi yang kemarin? Sejauh ini masih cukup jelas sih Pak, karena kemarin juga udah ada beberapa kesempatan mengikuti ini pelatihan KPI Pak, jadi masih paham lah. Ya. Baik, kalau belum ada, saya masuk ke sharing dulu materi. Jadi rekan-rekan fleksibel aja, kalau nanti mau ada yang ditanyakan langsung aja. Jadi nggak perlu sampai menunggu saya selesai menyampaikan. Jadi saya sudah sampaikan ada 2 file. Dua-duanya PDF. Yang pertama adalah mengenai pointersnya, mengenai monitoring. Yang kedua adalah saya sampaikan file mengenai contoh dokumen sistem manajemen kinerja. Dan inilah kan yang menjadi panduannya. Bagaimana sebuah perusahaan menggulirkan proses mengelola kinerja itu. Jadi memang harus ada guidance-nya. Ya, salah satunya adalah itu, yaitu sistem manajemen kinerja. Ya. Apakah sudah kelihatan? Sudah, Bapak. Sudah Pak. Ya.
Kita mulai dari ruang lingkup ini yang kemarin juga saya sempat sampaikan juga. Jadi ruang lingkup pengelolaan kinerja SDM ini kalau kita merujuk kepada SKKNI MSDM 2020, nah ada 5 step, 5 langkah ya. Yang kemarin itu adalah kotak yang ini yang warna orange yang kita bahas, merumuskan indikator kinerja. Nah hari ini kita masih di kotak nomor 2 yang warna abu-abu, yaitu mengelola proses monitoring pencapaian kinerja individu ini yang saya kasih tanda panah. Gitu. Jadi fokus pembahasan kita adalah di yang saya beri tanda panah ini, mengelola proses monitoring pencapaian kinerja individu. Ya. Kode unit kompetensinya adalah ini, ya. Jadi ini yang ada di dalam SKKNI. Ya. Nah, kotak yang abu-abu tadi yang ada di sini itu kita breakdown di dalamnya ada apa. Nah, di dalamnya seperti ini. Ini big picture yang kedua, yaitu mengelola proses monitoring pencapaian kinerja. Dan ternyata memang sama, ini 5 step juga. Ya, 5 step juga. Jadi step yang pertama adalah panduan monitoring kinerja individu disusun ya, sesuai sistem manajemen kinerja yang digunakan organisasi. Jadi di sini ada 2, ada panduan monitoring dan ada sistem manajemen kinerja. Bisa juga ini merupakan satu paket sebenarnya, bahwa panduan monitoringnya itu bisa saja berada di dalam urean sistem manajemen kinerja. Jadi dimulai dengan plan-nya dulu, ya, guidance-nya dulu. Itu step yang pertama. Kemudian step yang kedua, setelah kita memiliki yang namanya guidance tadi, panduan monitoring kinerja ini disosialisasikan ke seluruh unit kerja untuk diterapkan. Apalagi penerapan performance manajemennya misalnya menyeluruh, ya tentu kan seluruh departemen dan seluruh lapisannya. Sekalipun ini kan sosialisasi ini bisa kita lakukan bertahap ya. Jadi ini harus dibereskan dulu di level top dan middle ya. Kalau di level mereka sudah clear, mereka sudah paham ya, mestinya ke bawahnya lebih mudah. Dan itu bisa dilakukan estafet. Tidak berarti bahwa semuanya dilakukan sendiri oleh HR departemen. Ya. Ini kan kita bersinergi dengan manajer-manajer departemen lain. Kemudian setelah kita melakukan sosialisasi ini, masuk ke step ketiga. Ya. Step ketiga ini, kinerja individu yang diperoleh dari berbagai unit kerja itu dikompilasi. Ya. Nah, ini kan berarti kita bicara tentang data, ya, informasi mengenai kinerja individu. Dan ini memang pekerjaan yang lumayan, banyak pernak-perniknya, banyak detailnya. Nah, lazimnya sih karena kita kan sudah menggunakan teknologi informasi. Jadi di perusahaan-perusahaan yang memang sudah menerapkan digitalisasi atau sistem informasi, maka ini tuh disupport oleh suatu sistem informasi, ya, oleh suatu program, ya, suatu software, ya, supaya data-data ini kan tidak perlu dikolek secara manual. Jadi banyak sebenarnya kinerja individu ini yang bisa masuk di dalam software sumber daya manusia. Kemudian setelah ini dilakukan, masuk ke step 4. Hasil kompilasi kinerja individu ini diperiksa untuk memastikan unit kerja telah melakukan monitoring sesuai panduan. Jadi di sini opsinya memang sih kalau masih dilakukan sangat manual dengan kertas kerja yang banyak, berlembar-lembar formulir, kebayangkan banyak sekali formulir gitu yang harus diisi, harus dibicarakan, kemudian harus dilaporkan. Termasuk ya pelaporan itu kan secara berjenjang itu kan makin ke atas itu makin merupakan satu rekapitulasi atau satu resume. Ya, berarti ada penyaringan atau filtering dan penyusunan secara sesuai kebutuhan level. Dan terakhir, hasil pemeriksaan disampaikan kepada unit kerja sebagai referensi langkah manajemen kinerja berikutnya. Jadi secara umum step-stepnya seperti ini. Dari mulai siapkan dulu panduannya, kemudian sosialisasi, kemudian mulailah kompilasi daripada kinerja individu ini, dan
ini juga dikembalikan kepada para manajer. Ya. Setelah kita melakukan, ya di sini ada pemilik proses terutama ya di Departemen HR untuk memastikan ya bahwa ini sudah diperiksa dengan benar. Gambar besarnya begitu ya mengenai monitoring pencapaian kinerja ini. Jadi pasti di dalam proses ini memerlukan banyak kertas, atau kalau sudah digitalisasi ya bisa saja cukup dengan membuka laptop atau PC di meja kerja masing-masing. Ya. Nah, kita coba pahami dulu ya makna daripada monitoring itu ya. Kenapa sih mesti ada monitoring ya? Pemantauan gitu ya. Ini kan ada istilah monitor gitu kalau dalam komunikasi. Artinya kita mengikuti. Ya. Monitoring ini kalau dalam bahasa di instansi istilahnya barangkali disebut apa? Pengawasan melekat gitu ya. Dimonitor gitu ya, perkembangannya. Ya seperti kita melihat CCTV gitu ya. Di pabrik misalnya kita pasangin banyak sekali itu CCTV di berbagai sudut lokasi dan itu kemudian masuk di post security, kemudian juga di manajer tertentu gitu ya untuk dimonitor seperti apa. Nah, monitoring itu adalah fungsi alami semua manajer. Jadi bukan sesuatu yang seolah-olah dicangkokkan begitu saja, tidak. Jadi ini sifatnya inherent atau including ya, bahwa ini adalah fungsi alami semua manajer, semua atasan. Salah satu konsep terpenting dari manajemen kinerja adalah bahwa ini adalah proses berkelanjutan yang mencerminkan praktik manajemen yang normal, yang baik dalam menetapkan arah, memantau, dan mengukur kinerja, serta mengambil tindakan yang sesuai. Manajemen kinerja tidak boleh dipaksakan kepada manajer sebagai sesuatu yang spesial dalam tanda petiknya yang harus mereka lakukan. Ini yang sering salah kaprah ya. Jadi dipersepsinya oleh para atasan itu bahwa performance management system itu seolah-olah kerjaan tambahan begitu. Ya. Yang merasa bahwa sebelumnya saya nggak melakukan ini, kok sekarang harus melakukan ini? Ini yang keliru. Sama halnya misalnya pada saat sebuah perusahaan menerapkan yang namanya quality system, contohnya misalnya ISO 9000 gitu ya. ISO 9000. Mungkin di antara rekan ada yang pernah mengalami di perusahaannya menerapkan ISO 9000. Banyak yang beranggapan ISO 9000 itu apa ya? Kerjaan tambahan. Saya udah sibuk, sekarang ada lagi ISO katanya. Padahal seharusnya adalah ISO itu adalah juga fungsi alami ya, di dalam kita mengelola pekerjaan. Ya, ini yang harus diklarifikasi dan harus benar-benar mindset-nya itu diluruskan. Ya. Sebaliknya, ini harus diperlakukan sebagai fungsi alami yang dijalankan oleh semua manajer yang baik. Jadi monitoring adalah salah satu peran manajer, ya. Bukan sesuatu yang sebelumnya nggak ada, kemudian dianggap itu tambahan gitu ya, yang tidak ada menjadi ada. Tujuan meninjau atau memonitor kinerja itu ya, apa sih sebenarnya? Ya. Ini ada beberapa aspek. Gitu ya. Pertama dari aspek perencanaan. Dari aspek perencanaan adalah untuk memberikan dasar untuk merumuskan kembali perjanjian kinerja atau kesepakatan kinerja serta kinerja dan rencana pengembangan yang tergabung di dalamnya. Jadi perencanaan ini adalah dasarnya dulu ya. Karena kita kan memonitor itu kan sebenarnya kan membandingkan ya, antara rencananya dengan realisasinya gitu. Ya. Kemudian dari aspek motivasi. Memonitor kinerja seorang karyawan yang dilakukan atasannya itu untuk memberikan umpan balik positif, ya. Pengakuan, pujian, dan peluang untuk tumbuh, untuk memperjelas harapan, ya. Untuk memberdayakan orang dengan mendorong mereka untuk mengendalikan kinerjanya, pembelajaran dan pengembangan mereka sendiri. Jadi banyak sekali sebenarnya manfaat atau benefit dari proses monitoring ini. Kemudian dalam aspek pembelajaran dan pengembangan. Jadi monitoring ini memberikan dasar bagi pembelajaran dan pengembangan yang dikelola sendiri melalui pembinaan dan kegiatan pembelajaran lainnya dari kemampuan yang relevan dengan peran saat ini
dan peran masa depan yang mungkin berpotensi dilakukan oleh karyawan. Ya. Kemudian berikutnya dari aspek komunikasinya, bahwa monitoring ini berfungsi sebagai saluran komunikasi dua arah tentang peran, ekspektasi, ya, baik itu menyangkut tujuan dan persyaratan kompetensi, tentang hubungan, tentang masalah kerja, dan tentang aspirasi, ya, ide-ide, masukan-masukan, usulan-usulan. Dan terakhir adalah monitoring ini memberikan dasar untuk menilai kinerja, terutama jika peringkat itu diperlukan untuk gaji, misalnya terkait kinerja atau kontribusi. Jadi inilah kenapa di dalam sistem mengelola kinerja ini harus ada yang namanya fungsi monitoring. Nah, ini hal yang perlu diperhatikan, bahwa kadang-kadang memang memonitor kinerja bawahan itu bagi sementara orang atau sementara kelompok itu hal yang nggak gampang dilakukan. Ya. Ada kendala, gitu ya. Nah, ini dikatakan ada tiga sumber utama, katanya. Selain mungkin lebih dari 3 sih, tapi mungkin yang utama ini, ya, 3 sumber utama kesulitan atau kendala dalam melakukan tinjauan atau monitoring kinerja. Yang pertama adalah kualitas hubungan antara manajer dan individu. Bagaimana hubungan seorang atasan dengan bawahan? Kecuali jika ada rasa saling percaya dan pemahaman dari dua belah pihak. Mungkin saja bahwa tinjauan kinerja adalah pengalaman yang menakutkan, di mana permusuhan dan penolakan mungkin muncul. Banyak seorang atasan maupun bawahan yang ngerasa pada saat mereka duduk melakukan satu dialog tentang kinerja itu, mereka itu merasa terbebani. Ya. Itu karena apa? Karena ngerasa bahwa ini adalah hal yang menurut mereka nggak perlu dilakukan, gitu. Atau punya beban psikologis, gitu ya, karena takut misalnya disorot kelemahannya, takut kemudian bahwa itu akan menghambat karirnya dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya adalah kesulitan yang kedua adalah cara dan keterampilan wawancara. Nah, ini. Jadi kalau Anda mendengar istilah wawancara itu jenisnya banyak, bukan cuma wawancara seleksi, tapi juga wawancara ini, wawancara monitoring, wawancara tinjauan kinerja, sampai kepada ada lagi yang namanya exit interview. Mungkin pernah dengar ya. Exit interview itu adalah karyawan yang mau keluar, mau berhenti kerja, itu sebelum berpisah dengan kita itu, kita aja ngobrol dulu, supaya kita bisa mengetahui sebenarnya apa saja sih yang benar-benar membuat seorang karyawan itu memutuskan untuk pergi dari perusahaan kita. Dan itu menjadi dasar bagi perusahaan untuk memperbaiki hal-hal yang memang dinilai sebagai suatu kelemahan atau kekurangan. Jadi dalam konteks performance management, wawancara ini adalah wawancara penilaian, gitu ya, dalam konteks mengelola kinerja. Dan ini harus dilatih. Yang kemarin saya katakan bahwa ada aspek soft, ya, aspek soft yang sering diabaikan atau mungkin nggak kepikir, ya, bahwa itu penting banget. Kebanyakan sih kalau orang bicara performance management itu yang kepikir oleh mereka itu apa? Goal setting, target-target, kemudian formulir-formulir yang dipakai, gitu ya. Kemudian laporan-laporan yang disajikan. Ya bukan itu nggak penting, itu juga perlu sebagai alat bantu. Tapi yang sangat esensial adalah justru bagaimana mengelola hubungan, ya. Misalnya dalam hal memberikan monitoring ini. Dan berikutnya kita juga akan bicara tentang coaching, konseling, ya, dan seterusnya. Nah, kemudian yang ketiga adalah proses review itu sendiri. Tujuannya apa, metodologi yang dipakainya apa, dan dokumentasinya. Ya, tujuannya kan sebenarnya yang dibutuhkan itu kan mencegah penyimpangan, gitu, monitoring itu. Dan kemudian bersepakat tentang upaya perbaikan. Tujuannya itu. Bukan tujuannya adalah menghakimi. Ya, itu yang sering seorang bawahan tuh merasa terbebani itu kalau dipanggil untuk monitoring kinerja itu. Oh, saya mau dijudge, gitu ya. Saya mau dihakimi, ya. Saya mau dieksekusi. Nah, ini kan yang harus
diklarifikasi dulu ya. Mindsetnya itu harus benar-benar clear lebih dulu. Kemudian metodologinya, ya. Dan metodologi juga bisa berakibat kalau metodologinya nggak tepat, itu kan orang bisa berpikiran negatif ya terhadap yang namanya wawancara monitoring kinerja. Gitu. Dan berikutnya dokumentasinya. Dokumentasi ini kan yang dimaksud adalah bahwa kalau kita berbicara dengan bawahan, berbicara tentang pencapaian, proses kerja, hambatan, itu kan kita harus ada alat bantu yang namanya apakah bentuk laporan-laporan misalnya, data-data ya, atau mungkin formulir yang dipakai ya seperti ini kan nih, orang yang sedang melakukan monitoring kinerja ini ya, kalau kita lihat dari raut mukanya ya, nah, ini si manajer ini cemberut nih, sama dua-duanya cemberut juga. Ini kan satu suasana yang nggak nyaman sebenarnya, nggak nyaman, pasti ada hambatan ya. Mungkin ini adalah kualitas hubungan yang kurang baik ya. Orang Chinese bilang mungkin dua orang ini ciong ya. Ciong itu artinya apa? Suka bertengkar gitu. Kalau ketemu tuh selalu aja ribut gitu. Yang disebut orang Chinese bilang tuh ciong gitu, bisa saja gitu ya. Musuh bebuyutan gitu ya. Ini kan suasana psikologis yang nggak nyaman gitu ya. Kalau suasana seperti ini, dan kertas yang dipegang itu kan adalah dokumen. Bicara tentang pencapaian target, data-data dan sebagainya. Ya. Nah, ini ada tips ya. Nah, coba Anda bandingkan ya raut wajah dua orang ini dengan ini. Suasananya kan beda ya. Yang sebelah kiri ini banyak hambatan, ini ada kendala-kendala terutama dari sisi suasana hubungan gitu ya. Kalau yang kedua kan dua-duanya sumringah gitu ya. Jadi pada saat membicarakan tentang monitoring kinerja itu dua-duanya enjoy aja gitu ya. Menikmatinya dan tentunya memperoleh manfaat dari pertemuan tersebut. Nah, dari sekian banyak advice atau tips ini ya saya ambil ini ada katanya 12 aturan emas. The golden rules ya untuk mengadakan rapat tinjauan atau monitoring kinerja itu. Yang pertama, harus dipersiapkan dulu. Apa yang harus dipersiapkan? Ya, banyak hal yang dipersiapkan itu. Tapi yang terutama kan adalah misalnya data-data dan laporan, ya, data-data dan fakta. Karena kan kita harus talk with data, bekerja dengan data. Ya. Bukan bekerja dengan hanya opini. Gitu. Data-data harus ada. Kalau kita bilang misalnya kamu kurang disiplin, lah faktanya apa, datanya apa? Kamu misalnya sering bolos, nah, data dan faktanya apa? Ada enggak? Itu harus dipersiapkan. Atau misalnya tingkat defect ternyata meningkat, ya. Yang semula defect cuma 0,5% sekarang menjadi 1%. Ya berarti kita harus bicara data. Data-data itu harus dipersiapkan. Kemudian yang lainnya apa? Ya kita harus mempersiapkan diri kita sendiri untuk siap ya dan membiasakan diri untuk melakukan yang namanya tinjauan berkala ini. Jadi semuanya harus dipersiapkan ya, sampai kepada formulirnya, waktu dan tempatnya ya. Sekalipun mungkin bisa saja sih ya tergantung memang sih mau sedalam apa tinjauannya. Bisa setengah jam, bisa 1 jam gitu. Bisa dilakukannya secara individu one to one ya, orang per orang, atau bisa juga secara grup misalnya ya. Yang pernah saya fasilitasi di sebuah perusahaan klien saya, kami melakukannya sebulan sekali tapi secara tim. Jadi antara top dan middle itu menyediakan waktu setengah hari gitu, yang untuk sama-sama meeting dan saya sebagai konsultan memfasilitasi. Semuanya harus dipersiapkan. Kemudian yang kedua adalah bekerja dengan struktur yang jelas. Setidaknya ada schedule yang jelas. Kemudian ada alat bantu. Misalnya apa? Formulir checklist. Checklist untuk monitoring kinerja itu, yang mau diobrolin itu apa? Yang mau dikonfirmasi itu apa? Sehingga kalau kita pegang checklist, pembicaraan itu nggak akan kemana-mana. Ya, pasti on the track. Ya. Jadi bekerja dengan struktur yang jelas. Kemudian yang ketiga, ciptakan suasana yang tepat. Bukan suasana yang seperti ini. Gitu ya. Ciptakan suasana yang menyenangkan. Dan ini banyak aspek, baik aspek secara lingkungan fisik maupun lingkungan sosial, psikologis. Ya, ini harus diciptakan suasana yang tepat. Kemudian yang
keempat adalah berikan umpan balik yang bagus. Yang dimaksud umpan balik yang bagus itu bukan berarti jelek juga mesti dibagus-bagusin, bukan begitu. Tapi yang disampaikan secara positif, bahasa positif, ya bahasa lisan maupun bahasa tubuh yang positif. Yang maksudnya adalah begini, kita bukan mau menghakimi orang, bukan mau menjudge orang, tapi mau bersepakat tentang perlunya suatu perbaikan yang bisa dilakukan bersama-sama. Ya, ada tekniknya gitu, bagaimana memberikan umpan balik yang bagus. Rekan-rekan kita break dulu ya sebentar. Di tempat saya sudah masuk Isya. Nanti setelah selesai kita masuk lagi. Pak Hafiz mungkin bisa di pause dulu ya rekodnya. Sudah, Pak. Oke, tadi kita sudah masuk di ini slide yang ini ya, 12 aturan emas untuk mengadakan rapat tinjauan atau monitoring kinerja ini. Tadi kita sudah masuk di yang advice atau aturan yang nomor 4 ya, berikan umpan balik yang bagus ya, artinya yang dampaknya positif gitu ya. Ada teknik-tekniknya gitu ya dalam memberikan feedback ini. Ya, intinya sih sebenarnya orang itu umumnya tidak suka disalahkan. Kalaupun perlu dikoreksi, itu ada tekniknya. Ya. Misalnya kalau dalam tips-tipsnya Dale Carnegie itu ada rules ya, bagaimana kita mengkoreksi orang lain atau termasuk langkahnya harus apa. Gitu ya. Intinya sih yang penting dampak positif ya. Jangan kemudian setelah bubaran pertemuan itu, kemudian permusuhan makin menjadi-jadi. Gitu ya. Kemudian tips yang kelima, ya aturan yang kelima adalah gunakan waktu secara produktif. Ya. Nah, kadang-kadang kita memang menemukannya ada orang kalau membahas sesuatu itu kok muter-muter ke sana kemari, gitu ya. Padahal sebenarnya kalau kita mau on the track, misalnya dengan memegang checklist, kemudian memegang data atau dokumen laporan, mestinya kita bisa mengefisienkan waktu. Ya. Bisa saja akan ada pertemuan sejam 2 jam, tapi nggak ada hasil. Ya, karena kebanyakan itu masing-masing berteori ya sesuai perspektifnya masing-masing, berbicara panjang lebar ke sana kemari gitu. Dan kesimpulan sarannya nggak jelas gitu di ujungnya. Ini yang perlu juga kita on the track ya supaya waktunya produktif. Kemudian yang keenam, gunakan pujian ya. Dalam arti bahwa orang itu kalau mendapat apresiasi dia akan berperilaku positif. Tentu memang ada tekniknya ya memberikan pujian, bukan pujian yang ngegombal maksudnya ya, tetapi harus ada basis datanya, kemudian bisa timingnya kapan. Jadi pujian itu sebenarnya satu alat motivasi ya, dalam arti ini adalah memenuhi kebutuhan psikologis manusia bahwa dia itu membutuhkan status dan pengakuan. Itu yang nomor 6. Kemudian yang nomor 7, biarkanlah individu-individu yang berbicara. Jadi jangan komunikasi satu arah, jadi hanya atasan saja yang kemudian berpidato panjang lebar gitu. Sehingga kemudian
esensi daripada monitoring kinerjanya itu atau rapat tinjauan secara bersama-samanya itu enggak kena, ya enggak nyampe. Karena kita hanya mendengarkan pidato tunggal, gitu ya. Jadi ini juga satu skill atau satu seni ya, yang harus dikuasai oleh semua atasan. Bagaimana individu-individu lah yang seharusnya lebih banyak berbicara, mempresentasikan pencapaian mereka, termasuk sampai kepada kalau ada kendala, mereka sendiri mungkin sudah memikirkan satu solusi. Action plan yang diajukannya apa. Gitu. Kemudian nomor 8, nah ini juga bisa nyambung dengan yang nomor 7 tadi. Undanglah penilaian diri. Jadi secara konvensional atau secara klasik itu kan kebanyakan begini. Kalau ada tinjauan kinerja atau satu penilaian, cenderungnya adalah top down. Jadi atasan ada yang kemudian secara subjektif langsung membeberkan gitu ya profil bawahannya. Sebenarnya kan itu juga bisa kita tidak perlu lakukan, atau kalaupun mau dilakukan itu di belakang hanya untuk melengkapi, bukan di depan, ya, bukan di awal. Jadi undang penilaian diri itu adalah kita persilahkan masing-masing daripada tim kita itu untuk bisa menilai diri mereka sendiri, apa yang sudah mereka lakukan, apa yang sudah mereka capai, keunggulan apa yang mereka sudah bisa buktikan dan apa yang belum bisa mereka buktikan. Dan ini membuat sebenarnya atasan pun juga bisa menghemat energi, menghemat pikiran ya dan sumber daya, karena sepanjang bahwa mereka itu menilai diri mereka secara jujur dan berbasiskan data dan fakta, itu justru sangat powerful ya. Kemudian nomor 9 ya, diskusikanlah kinerjanya, bukan kepribadiannya. Kadang kita suka campur aduk, suka campur aduk. Katanya penilaian atau tinjauan kinerja, tetapi yang terjadi adalah kita menilai pribadi orang itu. Misalnya, ya, dasar kamu mah pemalas misalnya, kamu suka menunda. Ya. Itu kan sebenarnya kita bisa ubah gitu. Kata-kata koreksi itu dengan cara menyampaikan data-data dan fakta. Misalnya, ada delivery time yang beberapa kali mengalami molor waktunya, misalnya. Ada beberapa keluhan dari customer atau klien atau the next process kepada kita, ya. Dan itu pasti sebenarnya bisa diruntut kepada pemilik prosesnya siapa. Jadi jangan bicara tentang pribadi orang, bicaralah tentang kinerjanya berdasarkan data dan fakta. Kemudian nomor 10 adalah mendorong analisis kinerja. Dan memang ini satu teknik yang sangat powerful apabila problem solving itu dilakukan bersama-sama, mereka terlibat betul dan menganalisis sendiri kinerjanya itu melalui satu cara berpikir hubungan sebab akibat, misalnya dengan alat bantu seperti fishbone misalnya. Mungkin Anda pernah dengar fishbone atau diagram Ishikawa misalnya, diagram sebab akibat. Itu kan bisa membantu, sebenarnya satu alat sederhana ya dalam troubleshooting ya untuk mendorong analisis kinerja. Kemudian yang 11, janganlah menyampaikan kritik yang tidak terduga. Ya, ujuk-ujuk jebret gitu ya, kita menjudge orang, mengkritik gitu. Karena sebenarnya pada dasarnya orang itu nggak suka dikritik. Makanya di dalam pelajaran tentang leadership atau komunikasi dari Dale Carnegie itu, saya ingat ya, karena saya ikut beberapa kali trainingnya dan baca bukunya. Hukum pertama itu dari latihan-latihannya Dale Carnegie itu yang pertama adalah hindari SOK. SOK itu singkatan dari salahkan, omeli, kritik. Jadi hindarilah itu. Hindari menyalahkan, hindari mengomeli, dan hindari mengkritik. Kalaupun kita ingin mengkoreksi, ada tekniknya tersendiri. Begitu ya. Bukan secara direct to the point, kita menyalahkan orang, mengomeli orang, dan mengkritik orang. Kemudian yang nomor 12, setuju dengan tujuan yang dapat diukur dan rencana tindakan. Kita sebenarnya bisa menjadi pribadi yang hangat dan easy going ya. Kalau kita bisa memfasilitasi anggota tim kita itu, mereka bisa menilai diri sendiri, bisa melakukan analisis kinerja, ya, dan bisa menyampaikan usulan action plan. Ya. Jadi kita tinggal mengaminkan saja sebenarnya. Saya kira enak banget sebagai seorang atasan kalau kita bisa mengatur satu orkestra ya. Orkestra monitoring kinerja itu seperti itu.
Seorang dirigen itu kan tidak perlu memainkan semua alat musik, gitu ya. Kan dia cukup membawa tongkat, gitu ya, dan melakukan suatu pengaturan. Kurang lebih begitulah, 12 aturan untuk mengadakan rapat tinjauan atau monitoring kinerja. Jadi inilah yang seharusnya dilatihkan sebenarnya. Bukan hanya sekedar membagikan SOP, kemudian formulir, atau misalnya data-data pencapaian produktivitas dan penjualan. Justru hal inilah yang sering miss. Mereka jago di data, mereka mengerti prosedur, tetapi pada saat melakukan ini, yang sifatnya adalah social skill, hubungan antara manusia, banyak manajer yang tidak begitu pandai. Mereka harus dibekali gitu ya, dengan teknik-teknik dan metode untuk melakukan suatu tinjauan monitoring kinerja dengan efektif. Itu poin-poin pentingnya. Nah, sebelum saya masuk ke file yang agak teknis mengenai sistem manajemen kinerja, silahkan barangkali ada yang mau didiskusikan lebih dulu. Silahkan. Pak Sukmo masih di jalan, Pak Sukmo. Silakan dari Mbak Haripah barangkali. Silakan. Belum, Pak. Belum ya. Gimana mengenai tadi aspek soft itu sangat penting di dalam monitoring kinerja. Setuju nggak? Karena banyak yang miss di situ. Ya. Yang saya pernah sampaikan bahwa kadang sistemnya udah bagus, tetapi eksekusinya itu ternyata tidak efektif karena kita lupa untuk mempersiapkan aspek-aspek yang sifatnya soft. Bagaimana para atasan bisa memainkan, menggulirkan proses pengelolaan kinerja ini dengan baik, dengan timnya. Baik, kalau belum ada, saya akan share ke Anda satu hal yang sifatnya teknis. Dan ini yang diperlukan sebenarnya sebelum kita mulai mau menjalankan. Jadi sebelum kita menjalankan yang namanya pengelolaan kinerja, maka sebaiknya kita susun dulu ya, aturan mainnya. Apa? Ya. Dadang mau tanya. Silakan Mas. Mengenai 12 aturan Mas tadi itu, ya. Apakah ada contoh-contoh kasus ya Pak? Maksudnya contoh-contoh yang terkait dengan 12 aturan Mas itu Pak, supaya maksudnya seperti tadi contohnya mempersiapkan apa tadi Pak, ada slide-nya tadi Pak, yang 12 aturan Mas itu. Sebentar Mas, saya tampilkan lagi Pak. Ini Pak. Iya Pak, ya. Ini kan ada undang penilaian diri. Contoh-contohnya lebih berbentuk ke style kita Pak. Style gaya kita dalam berinteraksi dengan anggota tim. Ya. Jadi contoh-contohnya adalah kalau di dalam pelatihan-pelatihan tentang human relation dan leadership atau komunikasi, biasanya dalam bentuk simulasi Pak ini yang kita berikan. Ya, ada prinsip-prinsip. Saya tadi menyebut beberapa kali Pak yang tips-tips dari Dale Carnegie gitu. Ya. Iya, itu bisa dipakai sebagai prinsip-prinsip gitu Pak ya. Iya. Untuk tim ini Pak, divisi sendiri ya Pak, bukan antar divisi ya ini Pak. Fleksibel Pak, fleksibel. Tapi kalau yang kita bicarakan ini adalah atasan manggil bawahan Pak.
atasan manggil bawahan, misalnya dalam meeting bulanan atau meeting 3 bulanan, Pak, berbicara tentang progres, Pak. Jadi Januari itu kan kita bikin goal setting, Pak, dengan mereka, Pak. Iya. Targetnya apa, dengan merujuk kepada sasaran perusahaan, kan, diturunkan kepada sasaran departemen, kemudian diturunkan lagi kepada sasaran individu, orang per orang. Dan itu kita tuangkan di dalam dokumen, Pak. Dokumen KPI-nya, kemudian targetnya apa, kemudian yang mau dilakukan apa, itu action plan-nya. Kemudian bulan depan, kalau memang perlu setiap bulan ketemunya, kita kan ketemu, Pak. Ya, saya kira sih mungkin kalau di banyak institusi kan sebenarnya yang namanya rapat bulanan itu kan sudah merupakan jadwal rutin ya, Pak ya. Jadwal rutin. Iya. Atau kalaupun misalnya bulanan itu terlalu rapat, terlalu dekat, bisa saja misalnya 3 bulan. Tapi biasanya gini, Pak, makin ke bawah itu makin sering pertemuan itu. Bahkan mungkin pertemuannya mingguan ya, gitu ya. Makin ke atas itu makin jarang. Oh ya mungkin bisa cuma 6 bulan sekali gitu ya. Tapi terlepas mengenai leveling dan frekuensinya setahun berapa kali, dalam konteks materi kita malam ini, kita bicaranya adalah monitoring. Jadi pengawasan melekat yang dilakukan atasan langsung, Pak, kepada bawahannya. Anggaplah begini misalnya ya. Si Bapak yang sebelah kiri ini adalah atasannya gitu ya. Kemudian ini yang lagi menghadap ke kita tuh bawahan ya. Jadi ini mereka lagi berbincang tentang progres, Pak. Progres ya. Dan ini yang dipegang ini adalah dokumen misalnya tentang laporan atau data ya yang dia presentasikan. Dan ini kan artinya harus dipersiapkan semua. Jadi atasan bawahan pun pasti memerlukan data yang mau diperbincangkan. Itu kan semua harus dipersiapkan. Bapak mungkin pernah meeting dengan seseorang, tapi karena dia tidak ada persiapan, tidak membawa data, tidak membawa laporan, bahkan mungkin tidak membawa alat tulis, mengalami kesulitan nggak, Pak? Pasti mengalami kesulitan ya. Tentu kita merasa lebih nyaman, lebih enak kalau kita meeting membahas sesuatu, apalagi itu sangat penting, itu dengan orang yang datang itu dengan persiapan, gitu. Ya, jadi kalau yang diperlukan adalah contoh-contoh adalah lebih kepada contoh style kita, ya Pak. Bagaimana kita dalam memfasilitasi atau menyelenggarakan suatu pertemuan tinjauan itu dengan efektif. Mungkin tidak harus lama, ya Pak. Bahkan di beberapa perusahaan karena sistem informasinya itu sudah cukup canggih, beberapa data fakta itu sudah ada di dalam server mereka, Pak. Server mereka. Tidak perlu misalnya memerlukan energi besar untuk menyiapkan. Itu sudah ada semua. Misalnya kalau sistem informasinya sudah terintegrasi, maka sebagian besar laporan itu mereka tinggal klik saja di laptop mereka, Pak. Ada dalam bentuk dashboard gitu ya. Ini kaitan dengan misalnya penerapan balance scorecard misalnya, ada dashboard. Ya. Jadi pertama memang kaitan dengan data, kedua adalah kaitan dengan sarana prasarana. Ya. Ketiga yang saya lebih melihatnya itu justru yang sering miss itu adalah dari sisi perilaku, ya. Dari sisi perilaku. Karena banyak atasan maupun bawahan yang belum memahami hakikat daripada monitoring kinerja ini. Sehingga di sini kalau Bapak lihat, ini lebih kepada aspek behavior, Pak. Ya. Ciptakan suasana yang tepat. Ya kita lah yang harus bisa menciptakan suasananya. Mau menciptakan suasana panas atau suasana adem. Ya. Mau yang seperti ini suasananya, atau mau yang seperti ini, gitu ya. Kemudian mengenai kadang mungkin kita pernah ketemu orang yang pelit banget ngasih apresiasi sama bawahan. Ya, jarang sekali dia itu memberikan, ya kalau pujian dianggap berlebihan, gini deh. Kalau kita ngelihat anak buah kerjanya bagus, ya, angka-angkanya memang terbukti. Kita merasa terbebani nggak sih kalau bilang terima kasih ya kamu udah kerja dengan baik, gitu. Ya, good job gitu ya, tepukan di pundak, ya, pulangnya traktir makan bakso misalnya gitu ya, hal-hal yang seperti itu. Jadi ini lebih kepada metode dan teknik bagaimana kita membicarakan pekerjaan seseorang. Ya.
apa keunggulannya dan apa kelemahannya, dan kita bersepakat, oke, selanjutnya kita mau melakukannya bagaimana. Kurang lebih begitu Pak Sukmo ya. Ya Pak. Ya. Paham nih Pak saya. Ya, baik. Iya Pak. Terima kasih Dari Pak. rekan yang lain, silakan. Mungkin ada yang mau ditanyakan, boleh. Berikutnya ini saya akan tampilkan contoh Pak, contoh sistem manajemen kinerja. Jadi ini adalah sebuah dokumen, ya. Bisa merupakan suatu, mau berbentuk surat keputusan direksi juga bisa. Ya. Nanti headingnya kan bisa disetel pada atas. Ini di atas ada kop surat, kemudian berbentuk surat keputusan direksi misalnya. Ya, bisa disetting seperti itu. Ini seluruhnya ini sebuah contoh aja 7 halaman Pak. Jadi semua yang dilakukan oleh para manajer dan tim mereka di dalam rangka mengelola kinerja itu rujukannya kepada satu dokumen seperti ini Pak, ya, yang disebut sistem manajemen kinerja. Nah, ini saya bacakan dan saya ceritakan misalnya termasuk contoh-contoh yang dalam realisasinya pernah saya lakukan atau di beberapa klien saya pernah lakukan. Ya. Yang pertama adalah uraian tentang tujuan. Performance Management System atau PMS ini bertujuan untuk memberikan panduan atas proses pengelolaan kinerja karyawan yang akan dilaksanakan oleh setiap atasan langsung kepada para bawahan langsungnya. Jadi ini menempel atasan langsung dan bawahan langsung. Ya, yang directly report to, ya lapor ke siapa. Ya. Jadi ini fungsinya adalah memberi panduan atas proses pengelolaan. Sebagai bagian dalam penerapan Performance Management System atau PMS, setiap karyawan harus mempunyai goal setting yang merupakan turunan dari Key Performance Indicator unit kerja sebagai bahan acuan atau pedoman untuk melaksanakan kerja selama tahun berjalan. Jadi sebelum kita bicara anak buah kita si A, si B, si C itu KPI-nya itu apa, ya, seperti yang kemarin dibicarakan, harus mulai dulu dengan KPI-nya unit kerja. Saya misalnya memimpin Departemen HR. Departemen HR sendiri, itu KPI-nya itu apa? Dan KPI HR Departemen ini pun merupakan turunan dari KPI-nya perusahaan, ya, level perusahaan. Gitu. Ya. Jadi di sini tuh bicaranya adalah deployment, ya, dari atas ke bawah sampai ke level individu. Kemudian ruang lingkup daripada sistem manajemen kinerja ini meliputi petunjuk penyusunan dan pelaksanaan goal setting karyawan pada tahun berjalan. Ruang lingkup PMS ini meliputi 5 tahapan PMS. Jadi ini menggunakan 5 jurus, 5 step. Yang pertama adalah langkah-langkah perencanaan kinerja. Yang kedua adalah peninjauan kinerja berkala atau bulanan dan triwulanan. Nah, ini yang topik malam ini tuh ini sebenarnya di nomor 2 sebenarnya. Peninjauan kinerja berkala, ya, bulanan dan triwulanan. Jadi di dalam contoh di dokumen ini, jadi tinjauannya itu bulanan dan triwulan. Ya. Yang ketiga, tindakan atas hasil tinjauan kinerja berkala. Jadi, what next? Kita udah meninjau nih, memonitor, meninjau. Terus tindakannya apa? Treatmentnya itu. Nah, di sini diberi keterangan, bisa recognition, bisa coaching, dan bisa juga counseling. Tergantung kasusnya apa, gap-nya apa. Kalau rekognisi itu kan kalau high performance-nya bagus. Coaching dan counseling itu kan kalau performance-nya rendah, di bawah target. Coaching itu kalau terjadi kekurangan kemampuan, sedangkan counseling itu kalau kekurangan komitmen, ya, atau ditemukan ada sikap yang negatif, maka dilakukanlah counseling. Kemudian yang keempat adalah evaluasi kinerja akhir tahun. Nah, inilah yang disebut performance appraisal. Dan terakhir ini nomor 5 adalah pemberian penghargaan atas kinerja, ya, atau reward. Ya. Rewardnya ya bisa finansial, bisa non finansial.
PMS atau Performance Management System ini diberlakukan untuk karyawan tingkat supervisor atau setara ke atas secara berjenjang hingga tingkat direktur. Jadi ini tidak diberlakukan untuk level operator. Ya. Jadi tingkat supervisor ke atas diberlakukan. Nah, kemudian di bagian ketiga ini bicara tentang definisi-definisi yang dipakai, ya, istilah-istilah yang dipakai. Yang pertama, PMS atau Performance Management System atau sistem manajemen kinerja adalah sistem yang mengatur pengelolaan kinerja karyawan yang bertujuan memastikan pencapaian sasaran kinerja atau KPI, Key Performance Indicator, melalui langkah-langkah perencanaan kinerja, peninjauan kinerja berkala, tindakan kinerja atas hasil tinjauan kinerja berkala, evaluasi kinerja akhir tahun, dan pemberian penghargaan atas kinerja. Kemudian yang kedua adalah istilah KPI atau Key Performance Indicator atau indikator kinerja pokok. Ada juga yang menyebutnya indikator kinerja utama. Adalah ukuran kuantitatif dari sasaran kinerja seorang karyawan yang dianggap penting dan mencerminkan kinerja yang bersangkutan secara keseluruhan. Itulah yang dimaksud KPI. Kemudian yang ketiga ada yang namanya performance planning atau perencanaan kinerja. Ada proses di mana seorang atasan dan bawahan menyepakati KPI dan target-target KPI-nya yang akan dicapai pada tahun berjalan dengan tetap berpedoman kepada sasaran-sasaran perusahaan. Kemudian pada poin 4, performance review atau tinjauan kinerja adalah proses peninjauan atas kinerja yang dilakukan secara berkala, bulanan dan atau triwulanan yang dilakukan bersama antara atasan dan bawahan untuk memastikan tidak ada penyimpangan proses dan hasil. Jadi penyimpangan itu ada dua, ya. Penyimpangan proses dan penyimpangan hasil. Itu dua yang dilihat. Serta menentukan tindakan-tindakan pencegahan dan perbaikan yang perlu dilakukan. Kemudian yang kelima, performance action atau tindakan kinerja. Adalah proses di mana atasan dan bawahan mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan sebagai tindak lanjut dari hasil performance review untuk memastikan tidak adanya performance gap atau kesenjangan kinerja yang negatif. Nah, kesenjangan kinerja yang negatif itu artinya apa? Ya kurang, gitu ya. Targetnya 10, gitu ya, atau sasarannya 10, pencapaiannya 8. Berarti negatif 2, kan? Negatif 2. Kalau kesenjangan kinerja positif itu justru terlampaui. Target 10, tercapainya 12. Nah, itu yang disebut kesenjangan kinerja positif. Biasanya sih itu tidak jadi masalah, malah bersyukur ya. Yang beda itu kan kalau di jalan tol. Nah, kita boleh bawa kendaraan, bawa mobil jalan tol itu kan ada batas minimum, batas maksimum. Misalnya nih kalau Cipularang ya. Cipularang itu kan 60 sampai 80 km per jam. Tapi kalau masuk Jakarta Cikampek atau Jagorawi misalnya, upper limitnya naik menjadi 100. Minimum 60, maksimum 100. Kalau kecepatan mobil kita 40, berarti itu adalah kesenjangan negatif. Kurang kencang mobilnya, mesti injek gas lagi. Karena kalau di bawah 60 kan nggak boleh di jalan tol. Sedangkan kalau kecepatan kita misalnya 120 di Jagorawi, misalnya, ya itu lebih. Harus diturunkan. Jadi ada juga sih ukuran kinerja itu yang ada lower limit, ada upper limit. Jadi ada rentang. Ada juga yang tanpa upper limit. Ditentukan sih targetnya 100. Tapi kalau melampaui lebih 100 nggak apa-apa. Malah disyukuri gitu ya. Bagus sekali. Nah, kemudian yang berikutnya di poin 6. Performance evaluation atau evaluasi kinerja adalah proses di mana atasan dan bawahan melakukan penilaian kinerja di akhir tahun untuk memastikan pencapaian atas target-target KPI yang telah ditentukan di awal tahun. Nah, ini kan ada yang menyebutnya performance evaluation, ada juga yang menyebutnya performance appraisal atau PA. Kemudian poin 7 adalah rewards atau penghargaan. Adalah suatu bentuk pengakuan dari atasan atau perusahaan atas keberhasilan bawahan dalam pencapaian target-target KPI yang bersangkutan. Reward dapat berbentuk finansial dan atau non-finansial. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan, boleh?
Jadi kalau Bapak Ibu memerlukan nanti mau bikin ya dokumen kebijakan sistem manajemen kinerja, ya kalau memang ini cocok itu Bapak Ibu tinggal copy paste aja dari sini. Ya tinggal disesuaikan aja, mungkin kalau ada beberapa poin yang mau dikondisikan gitu ya, sesuai keadaan di tempat kita, ya tinggal diedit saja. Oke, ada pertanyaan? Pak, Ya, silakan. Silakan, Bu. yang saya masih bingung nih, kalau tadi kan awalnya KPI itu kan ditentukan dari awal tahun ya, kita tuh mau ngapain gitu ya Pak ya, gitu ya. Mau ngapain, terus mungkin nanti bagaimana cara menilai keberhasilan itu kan nanti dari kita tentukan apa tujuan perusahaan itu untuk tahun ini misalnya, kemudian masing-masing departemen dibagi untuk mencapai itu seperti apa. Cuma yang saya rada nggak apa ya, agak susah tuh bagaimana agar apa yang ditentukan itu sampai ke bawahan tuh gimana gitu. Sedangkan kan kalau bawahan tuh kerjanya ya itu terus gitu Pak. Itu yang saya masih bingung Pak. Gimana cara menentukan penilaian kinerja mereka gitu. Gitu Pak. Ibu bisa kasih contoh nggak kalau di tempat Ibu misalnya seperti apa? Sasaran dari tempat Ibu apa? Sudah disampaikan nggak? Nah, kita itu biasanya memang ada setiap tahun itu ada sasaran kita seperti ini. Misalnya kalau rumah sakitnya kita mau apa ya, mau melakukan tindakan membuka tindakan ESWL mungkin ya Pak ya, bedah gitu. Nah, biasanya tuh yang terkait itu orang-orang tertentu atau bagian-bagian tertentu aja. Terus kalau kita mengadakan performance appraisal, penilaian kinerja, kita sebutnya PA ya Pak ya, itu dari job desk Pak. Jadi rada agak kurang apa maksudnya tidak berubah, tetap aja kayak gitu. Kecuali kalau job desk seseorang itu berubah, ya dia berubah lagi penilaian kinerja sesuai dengan job desk-nya yang terakhir kayak gitu. Jadi agak sedikit kurang nyambung kalau kali saya emang gitu. Atau saya yang masih bingung gitu Pak. PA itu kalau kita menilai orang atau menilai apapun ya, kan sebenarnya hanya membandingkan antara target yang mau dicapai dengan realisasinya. Dan itu bisa menyangkut dua hal. Bisa menyangkut hasil, bisa juga menyangkut proses. Ya kan? Nah, kalau tidak ada yang bisa dibandingkan, tentu kita mengalami kesulitan untuk menilai. Sesuatu itu disebut baik dan tidak baik itu pembandingnya apa. Nah, KPI itu kan sebenarnya alat pembanding. Orang ini tuh prestasinya baik atau tidak, ya tergantung target KPI-nya tercapai atau tidak. Gitu. Nah, sekarang biar konkret ya, saya akan tampilkan materi yang kemarin kan ada contoh tuh. Ada contoh ini kan. Contoh KPI. Sudah kelihatan enggak? Sudah. Sudah ya. Nah ini, misalnya ini. Kita bicara bidang HR adalah yang saya kuasai ya, bidang HR. Ya kalau mau contoh yang lain bisa aja. Nah, ini. Ini contoh KPI bidang HR atau SDM. Ini bisa dipakai untuk tingkat individu maupun tingkat tim. Bisa saja. Ini misalnya rekrutmen, itu kan bisa di bagian rekrutmen. KPI-nya itu ini misalnya, persentase jumlah rekrutmen karyawan baru yang dilakukan tepat waktu. Jadi ini bisa ada delivery. Jangan lebih dari 45 hari. Unit pengukurannya persentase, targetnya 100%.
Kemudian yang lain misalnya, kalau ini kan rata-rata skor evaluasi karyawan baru, ini bisa 1 dan 2 di satu paket. Ya. Orang rekrutmen tuh juga bisa dinilai dengan yang nomor 2 ini. Rata-rata skor evaluasi karyawan baru setelah 3 bulan percobaan itu, ya minimal nilainya 80. Gitu. Kalau nggak mencapai 80 berarti kurang bagus. Jadi ada KPI-nya apa, unit ukurnya apa, ada persentase, ada angka. Ini yang muncul tuh persentase sama angka. Ada juga yang rupiah nih. Rata-rata biaya kesehatan per karyawan per tahun ya, pakai rupiah. Target ilustrasinya adalah 1 juta. Ya. KPI ini ada 2, ada KPI maksimum, ada KPI minimum. Kalau KPI maksimum itu makin tinggi makin bagus. Ya. Kayak ini misalnya nomor 2 itu KPI maksimum. Lebih dari 80 bagus. Tapi kalau misalnya yang KPI minimum, jadi makin kecil makin bagus, itu misalnya kalau, nah ini ada maksimum ya. Nah, jangan lebih dari 1 gitu, turnover-nya. Makin kecil makin bagus. Gitu. Jadi ada 2 kategori KPI. KPI maksimum, KPI minimum. Tergantung apa KPI. Nah sekarang yang Ibu tanyakan tadi itu, pertama, kalau Ibu bertanya, ya job desk itu kan sebenarnya hanya daftar tugas di dalamnya itu ya. Tapi dari sekian banyak tugas itu kan sebenarnya juga bisa dibikin targetnya, bisa. Tapi kalau dia punya 20 tugas kan juga mungkin tidak seluruhnya dianggap kunci. Karena kalau bicara key itu kan kunci. Kalau dia punya 20 tugas kan nggak berarti 20-20-nya itu harus dijadikan KPI. Mungkin cukup diambil 4. Ya. Nah sekarang tinggal begini. Hubungannya KPI ini dengan sasaran perusahaan itu apa? Kita harus menemukan benang merahnya. Sekarang begini, kalau sering HRD itu selalu telat ya menerima karyawan baru, sementara rumah sakit atau perusahaan kita lagi melakukan ekspansi dan punya target misalnya dalam 1 semester harus sudah jalan, ini mengganggu enggak? Kalau rekrutmennya selalu telat, ya pasti dong mengganggu. Ya, jadi benang merahnya itu di mana? Kalau HRD merekrut karyawannya itu tidak bisa on time, ya, apalagi misalnya ternyata yang direkrut juga kualitasnya jelek, ya, maka itu akan merusak perusahaan. Gitu. Ya, kan benang merahnya di situ. Jadi semua yang dilakukan oleh orang-orang di perusahaan itu, semua harus menuju kepada yang pertama adalah sasaran departemen. Dan kemudian semua departemen-departemen itu juga menuju kepada sasaran korporasi, sasaran perusahaan. Gitu. Ya. Nggak tahu nih, cerita saya bisa menjawab pertanyaan Ibu nggak? Silakan. Dikejar lagi, Bu Haripah. Lumayan Pak, paham. Lumayan paham. Tapi masih bingung karena memang kadang-kadang itu agak sedikit susah juga ya kadang-kadang kalau misalnya apa ya kita tidak siap dengan sasaran yang tinggi dari perusahaannya, ke bawahnya itu jadi rada remang-remang gitu Pak. Yang pasti begini Bu Haripah ya. Kita itu nggak bisa bikin satu goal setting yang tepat, yang bermakna. Kalau sasaran perusahaannya nggak jelas gitu. Ya kalau mau yang agak konkret misalnya nih, sasaran finansial dari perusahaan misalnya. Pengen profit berapa misalnya. Pengen revenue berapa. Pengen cost berapa. Kalau revenue kan yang mesti gede. Setinggi-tingginya, omset setinggi-tingginya kan betul. Kalau biaya kan serendah-rendahnya. Ya, tapi kan itu nanti dikuncinya dengan budget kan. Ya. Ya sekarang kayak naik upah minimum ya pasti dong budget tenaga kerja bakal naik. Betul nggak? Kecuali kalau kita mau melanggar gitu. Ya, nggak usah dinaikin, juga paling yang demo karyawannya kan begitu. Ya. Nah, kalau itu aspek finansial. Kedua, aspek customer. Ibu pengen pasien yang pulang dari rumah sakit itu memberikan nilai apa
kepada rumah sakit kita. Tingkat kepuasan mereka itu berapa sih? Customer satisfaction. Ya. Itu kan bisa. Semua anggota organisasi kita kan harus kontribusi dong supaya semua pasien tuh happy. Betul nggak? Iya kan? Ya. Nah, bisa kita bikin gitu. Itu aspek customer gitu ya. Kemudian yang ketiga aspek internal business process. Misalnya apa nih? Ini saya ngomong aja sebagai customer rumah sakit nih gitu ya. Saya tuh kalau udah diperiksa dokter ya, itu nunggu obat keluar dari instalasi farmasi itu lama banget gitu. Pertanyaan saya tuh begini, kalian tuh punya target nggak sih? Itu kalau saya ngasih resep nih ke instalasi farmasi, itu saya bisa dapatnya berapa lama sih? Kadang saya 1 jam tuh obat nggak keluar gitu. Bukankah itu internal business process? Ada bisnis proses di internal organisasi kita yang mesti diperbaiki, gitu, misalnya, ya kan? Kalau itu nggak diperbaiki, nanti indeks kepuasan customer-nya turun gitu. Akan berdampak. Mereka akan mengeluhkan kalau nunggu obat lama. Misalnya ya, nunggu obat lama gitu ya. Atau misalnya dokter-dokter kita itu kebanyakan kalau jam praktek itu realisasinya suka mulur. Ya, misalnya saya janjian sama dokter spesialis. Ya, tapi ternyata nggak pernah on time gitu mereka. Itu contoh aja, ini contoh gitu ya. Karena ibu sangat pengen ngelihat benang merah kan gitu ya, antara perusahaan, kemudian departemen, dan individu. Ya, Pak. Ya, gitu ya. Sehingga gampang mengukur. Ya. Dan apa yang dilakukan individu itu kan harus ada benang merahnya. Ya. Harus ada keterkaitan dengan sasaran perusahaan. Jangan kemudian dianggap itu masing-masing aja nggak nyambung begitu. Ya. Ya, apa yang dilakukan karyawan ke sono gitu, apa yang diinginkan perusahaan ke sini, gitu kan? Ya, maksudnya gitu, Pak. Betul. Ya, kemudian aspek yang lain apa? Misalnya learning and growth ya. Ini kalau pakai skemanya BSC ya, balance scorecard ya. Learning and growth itu kan sebenarnya sejauh mana orang-orang kita ini belajar dan bertumbuh. Ya. Kompetensinya itu meningkat enggak sih? Nah, untuk mengukur ini kan bisa juga dengan durasi pelatihan. Misalnya durasi pelatihannya ditambah yang semula mungkin setahun cuma 12 hari gitu ya. Jadi sebulan itu 1 hari training ditambah menjadi misalnya setahun menjadi 18 hari. Gitu. Jadi 18 hari dalam setahun itu karyawan kita tuh mesti ikut training gitu. Bisa kan dinaikkan gitu. Emang manfaatnya apa buat training? Kan tadi. Ya, jadi kalau orang itu kompetensinya bertumbuh ya karena dia senang belajar dan kompetensinya bertumbuh, maka ada hubungan sebab akibatnya kepada internal business process. Ya, mungkin karena para pengelola atau orang yang bertugas di instalasi farmasi sudah dilatih, maka sekarang saya nggak perlu lama nunggu obat karena mereka dilatih gitu untuk mempercepat pelayanan. Ya. Atau mungkin dibantu dengan IT begitu, ya kan? Atau mungkin ada pelayanan delivery. Bapak pulang saja nanti dikirim ke rumah gitu. Why not? Kan bisa saja. Jadi saya nggak perlu misalnya bengong-bengong nungguin obat keluar kan gitu misalnya gitu ya. Kalau internal business prosesnya baik, ya, maka akan meningkatkan kepuasan pelanggan. Kan gitu ya. Hubungannya itu kan gitu sebenarnya yang namanya balance scorecard itu. Kalau orangnya bertumbuh, belajar dan bertumbuh sehingga kompetensinya meningkat, komitmen kerjanya meningkat, maka internal bisnis prosesnya diperbaiki, akan menjadi lebih baik karena orang-orangnya makin pinter, betul kan? Ya, dia bisa mikir sendiri, oh ini harus diperbaiki, ini harus ditingkatkan. Dia melakukan improvement gitu di dalam proses kerja masing-masing. Nah, karena dia melakukan improvement di dalam proses kerja masing-masing, maka customer itu lebih happy, ekspektasinya terpenuhi, gitu. Delivery time-nya lebih cepat, ya, kualitas pelayanan, keramahan, ya, karena kalau yang namanya kayak rumah sakit kan sama aja dengan hotel, restoran, hospitality juga, betul nggak? Ya. Kadang kan ada gitu pasien yang ngeluh itu bukan karena ngeluh soal biaya, tapi ngeluh susternya judes, misalnya gitu ya, karena saya pakai BPJS misalnya kayak gitu ya. Kok saya beda sih, senyuman buat saya kurang gitu ya.
dibandingkan dengan pasien umum misalnya. Nah, pada akhirnya kalau para customer-nya itu tingkat kepuasannya meningkat, maka akan terjadi yang namanya orang tuh kalau sakit itu pasti datang ke kita. Maka kemudian revenue organisasi kita tuh meningkat. Ya kan kalau rumah sakit kebanyakan di bawah yayasan, kan jarang PT ya, jarang PT. Tapi ya menurut hemat saya sama aja sih. Kalau istilah secara umum di dalam akuntansi itu kan profit, ya. Ada profit, ada revenue, ada cost. Gitu. Tapi kalau di yayasan mungkin apa istilahnya? Kalau di koperasi kan SHU, sisa hasil usaha. Ya, tapi kan sama aja kan profit juga sebenarnya kan gitu ya. Nah, atau apa sisa operasional whatever lah istilahnya apa gitu. Nah, ini yang saya tampilkan ini adalah contoh-contoh. Ini HRD gitu ya. Ini marketing misalnya, pertumbuhan penjualan dan sebagainya gitu kan. Bidang IT dan seterusnya. Ini semua ya mau diterapkan ke level korporat bisa ya kalau memang cocok ya. Ada juga ke level departemen, ada juga ke level individu, tergantung gitu ya, job list-nya masing-masing gitu ya. Saya kira gitu Mbak Haripah ya. Ya Pak, terima kasih Pak atas penjelasannya yang panjang lebar. Terima kasih. ya. Silakan mungkin rekan yang lain boleh. Silakan boleh Pak. tanya Pak Dadang. Silakan Pak. Maaf ini Ya. kan KPI itu kan bisa diukur bulanan, triwulan atau semester ya Pak, atau Ya. tahunan mungkin. Ya. Nanti di breakdown ya Pak. Ya betul. Mungkin dari target itu kan ada bisa bulanan, semester atau tahunan. Nah nanti setelah itu misalnya ini 2022 KPI 2022. Nah nanti kalau pada saat 2022 dievaluasi hasilnya misalnya dalam persentase harusnya 100, anggap aja 90% lah Pak. Tapi tercapai 80. Nah nanti KPI 2023 itu apakah melanjutkan ini atau membuat perencanaan baru lagi ya Pak? Ya. Umumnya sama Pak. Kalau itu memang dianggap bahwa itu tuh memang melekat gitu ya. Tidak bisa diubah gitu KPI-nya. Sekalipun bisa saja tiap tahun itu punya prioritas yang berbeda-beda. Tapi ada juga yang sifatnya permanen. Kalau yang namanya profit, revenue, dan cost itu menurut saya permanen, Pak. Ya. Karena kebanyakan sih, ya kita jujur lah, bahwa sebagian besar pengusaha itu ngomongnya 3 itu, Pak. Aspek finansial. Kan ujung-ujungnya perusahaan kita ini berprestasi atau tidak kan diukurnya dengan 2 dokumen saja, Pak. Dokumen laporan keuangan dan laporan neraca. Betul kan? Ya. Dan di situ yang muncul tuh apa? Kalau di income statement, di laporan laba rugi, ya, laporan laba rugi kan yang muncul adalah profit berapa, revenue berapa, cost-nya berapa. Yang utama sih profit. Untung nggak sih? Kalau nggak untung kan berarti memang ada sesuatu yang salah. Bisa internal, bisa eksternal. Ya kalau 2 tahun terakhir ini yang sering jadi kambing hitam pandemi, Pak. Eksternal yang jadi kambing hitam. Ya. Nah, pertanyaan Bapak tadi, apakah melanjutkan? Sebagian besar melanjutkan, Pak. Melanjutkan. Dan target-target itu bisa berubah. Bisa berubah ditambah, bisa dikurangi, Pak. Pada tahun 2021, kan, itu kan sudah pandemi sejak Maret 2020, kan? Ya. Kalau yang kami alami, ya, mungkin sebagian besar teman-teman juga sama. Target-target kami itu diturunkan, Pak. Sampai 50%. Angka. Kami jualan pakaian, Pak, di departemen store, ya, di toko-toko begitu. Kami nggak bisa jual. Toko-tokonya kan nggak boleh buka, Pak. PSBB, PPKM, whatever lah istilah apapun.
Tapi kalau toko-toko atau departemen store atau mall-mall itu nggak boleh buka atau dibuka pun dengan pembatasan-pembatasan yang sedemikian rupa, kita ini nggak jualan, Pak. Ya. Jadi 2021, misalnya target penjualannya, target omsetnya tetap ada, tapi angka-angkanya berubah. Gitu. Jadi selama setahun terakhir ini misalnya perkembangannya seperti apa, itu akan menentukan tahun depan itu angka-angkanya mau tetap dipakai segitu, mau dinaikkan atau mau dikurangi. Kalau saya ambil contoh targeting 2021, karena sudah mengalami 2020, itu semua turun-turunkan. Bahkan ya di awal 2020 kita punya target mungkin tinggi, karena kan pandemi belum ada, Pak, belum ada. Ya. Belum dengar malah apa COVID itu, orang belum tahu COVID. Belum ada kok beritanya. Kan baru munculnya Februari, Pak. Februari 2020. Seketika, Pak, pada saat awal Maret, ya, sudah diberlakukan yang namanya PSBB, kemudian keadaan darurat nasional. Maka bulan April pun banyak perusahaan melakukan revisi target. Revisi target. Setidaknya target 1-2 bulan ke depannya diturunin dulu. Gitu. Kenapa harus turun? Toko-tokonya nggak boleh buka, Pak. Ya, sekolah-sekolah tutup. Semua orang bekerja dari rumah. Jadi, yang sering terjadi itu begini, KPI-nya sendiri mungkin tidak banyak berubah, Pak. Yang sering perlu diubah itu sesuai kondisi, angka-angkanya, Pak. Angka-angkanya. Terutama yang sangat ekstrim itu kan 2 tahun terakhir ini, akibat dari pandemi. Ya, kecuali beberapa industri yang justru blessing. Ya, orang lain mah susah, dia mah happy. Bisa. Tapi jumlahnya berapa sih? Menurut data statistik itu paling 4%, Pak. Dari seluruh pelaku usaha. Ya. Mungkin ya bisnis-bisnis yang kaitan dengan ini ya dengan orang kena COVID ya. Misalnya yang jualan masker, jualan hand sanitizer, ya. Jualan obat-obat COVID, ya. Atau yang memang jualan tes swab, PCR, itu mereka yang subur makmur. Di luar itu, apalagi yang bisnisnya itu kan dari bisnis kerumunan, gitu. Maksudnya kerumunan itu gini, kalau nggak banyak orang datang, dia susah jualan. Gitu kayak mall kan, kayak mall, dunia pariwisata, hiburan, restoran, kayak gitu. Demikian Pak Fahmi. Tadi siapa yang nanya ya, Pak Fahmi ya? Iya, baik Pak. Gimana Pak? Itu Silakan dilanjut Pak. Kalau Ya. ini KPI itu kan tidak semua dari 4 perspektif itu kan diturunkan, ada yang kontribut, misalnya divisi HR, divisi GA atau divisi accounting gitu ya Pak. Nah itu target-targetnya kan juga beda-beda ya Pak, nanti per divisi itu. Nah kemudian Betul, nanti kalau tahun depan itu perencanaannya juga nanti bisa KPI-nya tetap, hanya angkanya yang diubah, atau ya. kita harus merumuskan lagi ya Pak, itu dibahas bersama begitu, Ya. membentuk komite, Ya. artinya komitenya ini lagi merumuskan lagi begitu atau bagaimana Pak? Atau Betul. hanya Ya. Betul Pak Fahmi. Jadi begini Pak, di tingkat departemen atau individu itu kita menunggu tingkat korporasinya Pak. Departemen itu kan level kedua Pak, level 2. Individu level 3. Level 1-nya tingkat perusahaan. Jadi kita itu belum bisa melakukan apa-apa kalau di tingkat perusahaannya belum memberi konfirmasi. Targetnya diubah tidak? Ya. Jadi kita mau nambah target atau memelihara target seperti sekarang atau menurunkan, kita menunggu dulu konfirmasi dari level atas, dari top management. Baru kita meeting di level berikutnya. Oh ternyata diturunin. Saya ambil contoh begini Pak, biar gampang. Kita kan kena PPKM Pak. Prokes, di pabrik nggak boleh banyak orang Pak. Sehingga kapasitas itu kami turunkan bisa sampai 50% Pak. Karena jualan pun juga drop
mungkin lebih jualannya, dropnya lebih dari 50%. Menurut Bapak kalau seperti itu ya, penjualan turun, produksi juga turun, karena nggak mungkin produksi, Pak, di gudang masih banyak barang, gitu kan. Sekarang pertanyaannya gini, saya tuh sebelumnya disuruh merekrut orang itu 500 orang, Pak. Ya, untuk persiapan menghadapi peak season. Ya. Kira-kira berubah nggak, Pak, kalau seperti itu? Target HRD turun nggak, Pak, untuk merekrut orang? Berubah, Pak. Berubah. Iya. Bahkan ekstrimnya bukan hanya sekedar bahwa yang tadinya mau merekrut banyak orang kemudian di-cancel, Pak. Yang udah ada pun kemudian diberhentiin dulu. Betul kan? Iya. Gitu, ya. Ini di tempat saya, Pak, kalau kami lagi peak season gitu ya, 3-4 bulan sebelum puasa, gitu, ya kayak sekarang lah. Ya. Kalau sebelum pandemi, Pak, bisa malah mungkin mulainya dari 6 bulan sebelum Lebaran, kami harus meng-hire karyawan kontrak bisa sampai 700-800 orang. Karyawan kontrak. Karena kami kerjaan banyak, menyiapkan barang buat Lebaran, Pak. Ya. Jadi kita harus menggenjotnya itu beberapa bulan sebelumnya. Bikin celana baju itu kan nggak bisa dikerjain seminggu 2 minggu, Pak. Jadi kita harus preparation dari awal. Karena kita bicara targetnya, Pak, nggak sedikit, Pak. Bisa sampai 10 juta setahun, Pak. 10 juta potong. Ya. Jadi kami preparation itu bisa 6 bulan sebelum. Tiba-tiba dihantam pandemi, Pak. Bubar jalan itu. Bubar jalan. Turun-turun semua, Pak. Jadi kita jangankan meng-hire orang, gitu, yang kita memang biasanya meng-hire sekian ratus orang. Yang ada pun pada bulan Maret, Pak, waktu itu, kami masih punya karyawan kontrak banyak sekali. Itu Maret 2020. Lebarannya kan Juni kan. Kami Maret itu shutdown. Kita berhentiin. Kami harus memberhentikan karyawan kontrak itu. Ya 600 orang. Dan kontraknya belum habis, Pak. Baru habis itu 2 bulan lagi. Tahu nggak dampaknya apa, Pak? Kami harus membayar uang ganti rugi. 2 bulan upah atau minimal 1 bulan upah. Karena mereka harusnya dipekerjakan sampai bulan puasa. Itu satu contoh aja. Bahwa pandemi itu benar-benar bisa memporak-porandakan yang namanya rumusan target-target KPI. Bahkan kemudian memunculkan biaya-biaya tidak terduga yang sebelumnya nggak kepikir, kok tiba-tiba saja kita mesti ngeluarin duit miliaran rupiah, Pak, untuk membayar ganti rugi kepada karyawan kontrak yang kita putus sebelum kontrak habis. Gitu kan? Karena ya memang kita yang memutus. Kenapa kita memutus? Nggak ada yang bisa dikerjakan, Pak, karena pabriknya pun tutup gitu, akibat pandemi. Itu satu contoh ekstrim aja, Pak. Dan sebenarnya yang kami alami itu juga banyak perusahaan lain mengalami, Pak, di kondisi pandemi ini. Ya. Ini sedikit contoh konkret aja, Pak, gitu ya. Bagaimana bahwa mungkin sebenarnya rumusan atau nama KPI-nya itu nggak berubah. Yang sering berubah itu adalah angka target-targetnya. Disesuaikan dengan kondisi. Jadi kalau berbicara tentang bagaimana misalnya perusahaan melakukan suatu akrobat dalam strategic management, masa 2 tahun ini, Pak, 2 tahun ini banyak perusahaan melakukan akrobat ya, di dalam strategic management mereka, termasuk upaya-upaya penyelamatan perusahaan. Ya, karena banyak juga yang kemudian ya lockout, ya nggak bisa bangkit lagi, banyak. Demikian Pak Fahmi, mudah-mudahan nyambung dengan apa yang Bapak tanyakan. Ya, terima kasih Pak. Ya. Pak Dwi tadi mau tanya, Pak Dwi. Iya Pak. Ya, silakan Pak. Saya nih masih sedikit bingung Pak, kalau ya apa Pak di sampelnya tadi Pak, coba Pak minta tolong diperlihatkan Pak. Yang KPI ya Pak ya? Ya KPI Pak ya. Baik. Ibaratnya seperti ini Pak ya. Ya. Nah, kalau misalnya ini Pak, ini kan ada unit pengukurannya yang berupa persen ya, rupiah, ya, juga angka dia Pak. Jadi itu Pak untuk hasil akhirnya gimana Pak? Untuk menarik hasil akhir untuk penilaian satu bidang ini. Nah, ini ada contoh di slide-slide sebelumnya Pak.
sesudahnya. Nah ini Pak, ini mungkin yang lengkap ini Pak. Nah kalau sudah penuh dalam setahun itu seperti ini Pak. Contoh ini adalah Departemen HR ya. Ini adalah contoh tabel KPI untuk HR Manager. Ya. Si HR Manager ini punya 4 area kinerja utama. Ya, 4 area kinerja utama. Rekrutmen, training and development, performance management, dan employee retention and productivity. Ya. Jadi ini tidak menggunakan balance scorecard, tapi menggunakan areanya. Area apa? Area rekrutmen, area training and development, area performance management, dan area ini retention dan productivity. Jadi ini dia ada 8 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 KPI. KPI pertama adalah di bidang rekrutmen, ini masing-masing dia punya 2 Pak. Rekrutmen ada 2. Pertama adalah persentase jumlah pegawai baru yang dapat dipenuhi dengan tepat waktu di bawah 45 hari. Jadi targetnya sebelum 45 hari, rekrutmen karyawan baru harus diserahkan kepada user. Gitu ya. Kemudian yang kedua adalah rata-rata skor evaluasi karyawan baru setelah 3 bulan masa percobaan. Ya. Kemudian training and development ada 2 Pak. Jumlah jam training per karyawan per kapita per tahun. Ya. Harus ikut training berapa jam itu per karyawan itu per tahun. Ya, itu KPI. Kemudian yang berikutnya return on investment of training untuk selected training programs. Ya. Jadi ya ini memang agak jelimet ngitungnya gitu ya, dan tidak banyak yang menerapkan ini. Ini hanya contoh aja ya. Karena ini memerlukan juga apa ya, integrasi ya dengan hitung-hitungan akuntansinya gitu ya. Kemudian di performance management KPI berikutnya adalah persentase jumlah karyawan level supervisor ke atas yang telah menyusun KPI individu. Jadi berapa orang yang sudah bikin KPI individu itu dijadikan KPI juga gitu ya, berapa persen. Kemudian berikutnya persentase jumlah manajer yang telah melakukan performance coaching secara reguler sebulan sekali. Berikutnya adalah great employee turnover. Great employee turnover itu apa? Karyawan tipe bintang itu berapa persen yang keluar gitu. Ya. Great employee adalah karyawan yang diidentifikasi sebagai star. Star itu kan kalau dalam teorinya Boston Consulting Group itu yang potensi tinggi dan performance tinggi. Gitu. Ya, itu ada modelnya. Ya. Kemudian ada lagi ini. Nah, ini yang menariknya. Revenue per employees, omset per orang, omset per orang dimasukkan sebagai KPI. Nah, jadi KPI ini ada 8, Pak. Ya, terus bobotnya kan sebenarnya semua orang dapatnya 100. 100 ini dibagi-bagi, Pak. Jadi untuk 8 itu dibagi-bagi, ada yang bobotnya 15%, 10%, pokoknya total 100 saja. Targetnya ini Pak, targetnya. Ya. Ada yang persen, ada yang angka, ada yang jumlah jam ini training gitu kan. Ya, ROI-nya 200%. Ya. Jadi kalau ada investasi terhadap training 1 miliar, harus balik lagi keuntungannya 2 miliar, gitu balik lagi. Itu yang disebut return on investment gitu. Jadi investasi ini balik lagi enggak, itu harus 2 kali lipat baliknya gitu ya. Jadi kalau saya melatih sales ngabisin duit 100 juta ngelatih sales, maka itu harus balik keuntungannya 200 juta gitu ya. Oh iya. Jadi trainingnya itu tuh ada dampaknya Pak gitu, membuat sales kita jadi jago jualannya gitu ya, karena di training tentang salesmanship gitu ya. Itu yang disebut ROI gitu ya. Kemudian ini jumlah karyawan level supervisor ke atas, ini target 90% dan seterusnya. Nah ini omset per orang itu 2 miliar per karyawan. Ya. Tapi mestinya dipertegas per apa? Per tahun gitu misalnya. Jadi nanti dihitung omset kita setahun berapa bagi jumlah karyawan. Mencapai 2M nggak jatuhnya per orang kontribusinya. Ya. Kalau mencapai 2M ya berarti tercapai. Gitu. Ya. Nah ini targetnya. Nah ini realisasi akhir tahun. Nah ini tuh nanti. Pak, kalau berarti Pak, kalau untuk ditarget ya Pak ya, ditarget itu nggak selamanya kita harus berpatokan dengan angka 100% ya Pak ya? Ya tergantung Bapak mau pakai ukuran persentase atau mau pakai apa. Nah, ibaratnya Pak, kalau kita menggunakan persentase nih Pak, berarti kan Pak ada yang angka 200, 90 juga 80 Pak. Berarti kita nggak selamanya ya Pak ya berpatokan ke angka 100% maksimalnya ya Pak ya? Nggak selalu Pak. Nggak selalu.
kayak gini kan itu seperti performance management. Mm-mm. Jumlah karyawan level supervisor yang ke atas yang telah menyusun KPI individu itu targetnya 90%. Berarti toleransinya 10% gitu, Pak. Oh iya iya. Ya, kenapa 90? Mungkin aja karena sebelumnya nggak 90. Sebelumnya mungkin cuma 70. Justru angka 90 itu dibandingkan dengan sebelumnya justru adalah pertumbuhan sebenarnya, Pak. Oh iya iya. Nah, jadi ya kalau mau ngelihat kenapa angkanya begini, Bapak harus melihat profil ini tahun sebelumnya, Pak. Iya kan? Iya Pak ya. Tahun-tahun sebelumnya seperti apa gitu. Ya, ya mungkin angka ini kenapa bisa cuma 90? Ya masalahnya yang sebelumnya nggak pernah 90, Pak. Iya kan? Iya iya iya. Sekarang dikasih target 90 itu sebenarnya kan memang dia dituntut harus bertumbuh kan begitu. Oke. Nah, ini kolom realisasi akhir tahun. Ini munculnya pada saat evaluasi kinerja tahunan, Pak. Ya, endingnya ternyata tercapainya segini. Ya. Jadi skornya berapa? Ya, 90. Karena target 100, ini 90 jadi 90. Ya. Iya, Pak ya. Nah, karena bobotnya 15, berarti skor akhir berapa? Nah, nanti ketemu ya. Pencapaian si HR manager ini ya, skor akhirnya atau nilai akhirnya 92. Jadi kalau mau secara lengkap, jadi ini tuh Pak ya, tabel ini bisa diisi lengkap seperti ini tuh kalau sudah berjalan setahun, Pak. Oh, betul. Nah, angka-angkanya kan harus ada di sini ya. Realisasi akhir tahun terutama kan ini. Ya. Kalau yang ini nih sampai ke sini ke target itu di awal tahun, Pak. Tapi kolom realisasi dan seterusnya sampai skor dan skor akhir baru bisa diisinya akhir tahun, Pak. Iya, itu. Demikian, Pak Dadang, ya. mau tanya Pak, itu Silakan. yang angka skor akhir itu gimana nentuinnya itu Pak ya? Kalau kan dari realisasi berarti itu dikali bobot gitu ya? Nah, ini Oke. contohnya. Oke. Angka skor akhir didapat dari skor kali Ya. bobot Bagi dibagi 100. 100. Itu cara Oke. hitung. Ya. Ya Pak. Pak, ya apa izin nanya lagi nih Pak? Silakan. Masih agak sedikit bingung Pak. Ya. Pak, ibaratnya gini Pak ya, ini untuk departemen ya Pak ya, satu bidang misalnya Pak. Ya, Nah, contohnya, ini contoh gimana? untuk HR manager. Ibaratnya begitu Pak ya. Kalau misalnya kita mau menurunkan ini ke level individu gimana Pak? Ini adalah individu si manager, Pak. Oh, ibaratnya nih Pak, kalau misalnya nih kayak di tempat saya bekerja nih Pak ya, di sini saya menangani ibaratnya seperti customer service nih Pak. Customer service kan Pak ada beberapa orang gitu ya Pak ya. Itu gimana Pak? Nariknya menjadi beberapa orang, menjadi per individu maksudnya gitu. Ya, kalau jobnya sama ya bisa saja mirip, Pak. Jobnya sebenarnya garis besarnya sama aja sih Pak. Kalau sama bisa saja KPI-nya sama, Pak. Ini saya ambil contoh nih, ada bidang lain Pak ya. Ini bidang produksi itu. Ya. Durasi mesin rusak, frekuensi mesin rusak berapa kali, defect rate, cacat produk. Ya. Persentase jumlah order produksi yang dapat dipenuhi sesuai schedule. Ya. Persentase pemenuhan terhadap standar good manufacturing practices. Waste atau scrap, ya apa ya waste? Limbah kayaknya. Barang rusak, gitu, scrap. Kapasitas produksi per jam, ini dalam satuan ton per jam. Biaya lembur karyawan produksi per shift. Ini contoh produksi. Finance. Tuh. Rata-rata cost of fund, misalnya kita pinjam duit ke bank gitu. Berapa biayanya kita pinjam duit ke bank buat modal usaha? Ada. Tidak lebih dari 15% setahun gitu misalnya. Ya. Rata-rata ketersediaan cash flow setiap bulan 10 miliar. Kalau di bawah 10 miliar berarti bisa terjadi gangguan pembayaran. Mungkin upah karyawan ditunda, mungkin pembayaran tagihan supplier tertunda. Kan gitu. Persentase piutang yang diproses dengan tepat waktu sesuai agreement. Misalnya, kenapa ada tagihan-tagihan yang udah lewat dari jatuh tempo nggak ditagih-tagih? Ya, berarti kan kita rugi kan?
Ada uang yang harusnya masuk karena kita nggak tagih, ya uangnya nggak masuk-masuk. Piutang gitu. Atau terjadi piutang macetnya banyak gitu misalnya. Kan harus on time ya. Jumlah temuan audit internal dalam bidang finance ya, nol target. Ini target ilustrasi Pak. Di tempat Iya, Bapak iya. mungkin boleh sama boleh tidak Pak, tergantung ya. Oke. Dan ini sering itu yang jadi pembanding itu tahun-tahun sebelumnya Pak. Ya, biasanya kan kita selalu ingin tahun sekarang lebih baik dari tahun sebelumnya kan. Ya. Jadi Pak, kalau misalnya nih Pak, kalau di tempat saya di mana bekerja ya Pak, ya di mana baru ini Pak, istilahnya untuk memulai menggunakan KPI ini Pak, itu gimana Pak sarannya untuk target Pak? Ya, kita harus mulai dulu dengan sasaran tingkat perusahaan dulu Pak. Baru dari situ kita turunkan ke level departemen, nah, baru kemudian diturunkan ke level individu. Primbonnya Bapak bisa pakai ini Pak. Jadi misalnya ini untuk menghemat waktu ya supaya tidak terlalu banyak mikir sendiri. Ini yang saya sampaikan ke Bapak Ibu sekalian itu kan contoh. Dan ini cukup realistis. Artinya memang yang dipakai oleh banyak perusahaan itu kurang lebih ini kok. Tinggal dipilih aja yang diperlukan dan memang relevan dengan bisnis kita itu yang mana gitu. Ya. Ini kan ada bidang HRD itu sampai 17 item kan. Kemudian marketing ada 8 item, 8 KPI. Ya. Bidang IT atau electronic data processing itu ada 8. Finance ada 8. Produksi ada 8. Ini yang lebih diperdalamnya, ini contoh untuk HR manager sampai kepada pengisian utuh sampai selesai 1 tahun. Angka-angkanya keluar. Ya. Jadi seperti di tempat saya, gitu ya. Kami punya target perusahaan, Pak. Misalnya kami tahun ini tuh mau jual berapa potong celana dan baju, Pak. Nah, berarti lokomotifnya itu marketing, Pak. Jualannya segini. Dan itu bisa dirupiahkan, kan. Jadi omsetnya berapa miliar. Nah, nanti kan lokomotif marketing ini diikuti oleh lokomotif produksi. Oh, kalau mau jualannya segitu, targetnya segitu, berarti produksi mesti bikinnya berapa banyak. Ya minimal sama lah ya. Tapi kebanyakan kan dilebihin, Pak. Ya, dilebihin sekian persen. Karena kadang juga kan ketemu ada barang rusak misalnya, atau buat stok. Gitu. Ya. Nah, HRD dan yang lainnya ngikutin. Bagian keuangan ya kan perlu modal kerja misalnya. Ya. Harus menyiapkan dana yang cukup. Jangan sampai pada saat produksi digenjot duitnya nggak cukup. Mau beli kain duitnya kurang, mau bayar karyawan duitnya kurang. Ya berarti kan perencanaan keuangannya nggak nyambung gitu. Jadi semua akan terintegrasi, Pak. Ya. Jadi sebenarnya kalau mau dibikin sederhana begini aja deh. Tanya bos Anda mau jualan berapa dan mau bikin berapa, gitu aja. Yang paling penting itu. Mau jualan berapa banyak dan mau bikin berapa banyak. Setelah itu kemudian departemen-departemen lain mengikuti. HRD ya berarti kamu mesti rekrut orang berapa. Kan gitu ya. Dan orang macam apa. Ya. Kemudian keuangan, so rencanakan kebutuhan pendanaannya. Ya, mau pinjamnya dari bank mana? Gitu ya. Apakah mau pakai pinjaman online atau apa? Gitu ya. Atau mau ya terserah mau jual saham atau apa. Yang penting kan ada dana karena kita mau produksi kan gitu. Ya. Semua terkait. Supporting system ya sampai kepada misalnya kalau kita nambah karyawan karena ada ekspansi ya berarti juga misalnya nih HRD dan GA harus menyiapkan loker tambahan berapa banyak karena jumlah karyawan bertambah. Itu sampai ke hal yang kayak gitu, Pak. Berdampak kemana-mana gitu ya. Diawali dengan pertanyaan mau bikin berapa, mau jual berapa, gitu ya. Gitu. Jadi breakdown-nya dari situ, Pak. Gitu. Ya. Ilustrasi lah kurang lebih gitu ya. Ya silakan mungkin yang lain ada pertanyaan, boleh.
Berarti Pak untuk kesimpulannya, untuk tipsnya ya Pak ya, untuk tipsnya cara menurunkan dari per bidang gitu ya Pak ya, untuk jadi individu itu kalau misalnya kita lihat juga kondisi berarti Pak ya. Betul, betul. Kalau misalnya job desk-nya gitu bersama bisa langsung diturunkan ya Pak ya. Ya, kalau job desk sama berarti KPI-nya sama juga Pak. Misalnya gini Pak, kita punya misalnya supervisor produksi, pekerjaannya mirip, ya KPI-nya sama juga sih. Ya kan? Karena job desk-nya sama, Pak. Masa dibeda-bedain ukurannya? Ya kan? Ya pasti sama dong. Ya. Kecuali kalau pekerjaannya beda, ya pasti juga bisa beda. Jadi di grouping aja, pekerjaan-pekerjaan yang sama, ya berarti satu kelompok. Ya, KPI-nya juga mirip. Ya. Kelompok yang lain, ya kelompokin lagi. Oke Pak, thank you Pak. Ya. Baik, silakan. Siapa yang belum nanya nih? Belum komen? Saya kembali lagi ke yang contoh ini ya. Nah, ini yang contoh ini. Jadi kita baru nyampe sini tadi ya. Beberapa istilah penting. Nah, isi yang utama adalah ini sebenarnya. Model performance management system. Ada siklusnya 5 step. Ya. Performance planning, performance review, performance action, evaluation, dan rewards. Balik lagi ke planning. Jadi dari mulai nomor 1, coba ini saya kecilkan sedikit. Nah, dari nomor 1 sampai ke nomor 5, itu siklusnya 1 tahun. Ini performance planning, itu kita menentukan KPI dan menentukan target-targetnya. Ya, yang kayak tabel tadi. Itu di bulan sekarang nih, Januari. Ya. Setelah itu, lakukan performance review. Tinjauan kinerja. Ini bisa dilakukan. Ya, kalau di dalam dokumen ini dilakukannya adalah sebulan sekali dan 3 bulan sekali. Kemudian performance action. Hasil dari performance review itu harus ngapain gitu. Ini performance action. Apakah mesti training, mesti coaching, mesti counseling, ya. Atau bisa jadi ngerubah target, balik lagi ke sini. Bisa saja. Dirubah lagi targetnya karena bisa ketinggian, bisa kerendahan gitu, diperbaiki lagi. Bisa terjadi. Gitu. Actionnya itu. Nah, kalau performance evaluation ini di akhir tahun sebenarnya ini. Akhir tahun, performance appraisal di sini. Dan ini reward itu kan dampaknya. Orang yang berprestasi ya dikasih reward. Nah, ini urean-ureannya. Ya, apa saja yang harus dilakukan. Jadi tahap pertama, kalau kita mau menerapkan yang namanya performance management, maka harus kita menyusun dulu ini. Ya, kurikulumnya dulu, yaitu guidance-nya dulu ini. Ya. Nah, ini seperti ini ya, indikator kinerja itu harus memenuhi kriteria SMART CC. Ya. Jadi pada saat kita menentukan target KPI, berapa angka-angkanya, ya, itu kriterianya harus mencapai ini. SMART CC itu singkatan sebenarnya. Spesifik, yang dicapai itu spesifik, kemudian measurable, dapat diukur, achievable, dapat dicapai, ya, bukan suatu impian yang diangan-angan yang terlalu tinggi, yang tidak realistik. Ya. Harus achievable, harus realistis, harus terbatas waktu. Targetnya itu kapan mau dicapai. Jangan kapan-kapan gitu, tapi kapan mau dicapai. Ya. Kemudian konsisten. Ya, bahwa target KPI kita itu konsisten mendukung penerapan strategi departemen. Kemudian terakhir continuous improvement. Ada juga yang menambahkannya challenging, harus mengandung tantangan gitu. Jadi goal settingnya jangan terlalu mudah, tapi juga jangan terlalu sulit sehingga merupakan mission impossible gitu ya. Jadi di sini yang disebut continuous improvement itu menunjukkan upaya perbaikan berkelanjutan, baik berkaitan dengan produk, jasa, proses maupun target. Ya. Ini indikator kinerja bersifat kuantitatif. Dalam ini dinyatakan dalam bentuk finansial maupun non finansial. Yang tadi itu angka-angkanya. Terus bobot ya. Nah, tadi kan ada bobot tuh 100 dibagi 8 berapa? Ada yang 10, ada yang 15. Itu bobot.
Kemudian penempatan KPI karyawan, penetapan. Nah, kalau di sini kita menggunakan di dokumen ini formatnya scorecard. Jadi menggunakan BSC yang 4 perspektif tadi. Mencerminkan 4 perspektif. Finansial, mencerminkan keberhasilan individu ditinjau dari sudut pandang finansial perusahaan. Secara implisit maupun eksplisit. Misalnya, penghematan biaya proses kerja, penghematan biaya-biaya lainnya, dan pencapaian tujuan perusahaan. Kemudian perspektif customer, mencerminkan bagaimana customer intern atau proses setelah kita melayani layanan kita, menilai layanan kita. Ya bisa juga external customer. Jadi pengertian customer itu kan bisa internal, bisa eksternal. Kalau yang namanya internal customer itu adalah the next process. Sesudah saya itu siapa di dalam perusahaan kita, yaitu customer. Kalau end customer itu kan yang di luar sana yang membeli produk kita. Gitu. Kalau saya di pabrik garment adalah end customer itu adalah orang-orang yang beli baju kita di mall gitu, ya. Yang membeli baju-baju produk kita di toko-toko yang disebut end customer. Kemudian ada perspektif internal proses. Ini mencerminkan proses yang harus dilaksanakan individu dalam rangka memuaskan customer dan mengoptimalkan hasil finansial. Nah, kemudian ini perspektif yang keempat. Tapi sebenarnya ini disebut keempat, tapi sebenarnya yang paling bawah, gitu. Yang paling bawah itu yang fundamental, gitu. Yang justru dampaknya itu menyundul ke atas. Gitu ya. Perspektif learning and growth, ya, mencerminkan bagaimana individu harus mengembangkan kemampuan dan meningkatkan kualitas SDM. Ya. Nah, cuma di dokumen ini menambahkan aspek moral kerja di salah satu indikatornya. Jumlah indikator kinerjanya antara 5 sampai 10 buah. Ya. Jadi kalau yang contoh tadi, ada contoh berbagai departemen, itu contohnya ada 8. Cuma kebetulan yang HR itu ada 17 gitu ya. Penetapan KPI dilakukan dengan cara melengkapi tanda tangan di kolom yang tersedia pada formulir KPI. Nah, inilah contoh uraian-uraiannya, ya. Termasuk ini kompetensi juga dimasukkan di sini. Ya. Nah, jadi supaya semua orang seragam ya, dalam melaksanakan manajemen kinerja ini, maka dokumen panduan seperti inilah yang perlu disusun terlebih dahulu. Dan harus dilatihkan dulu, diajarkan dulu kepada semua karyawan. Kalau enggak ya mereka juga bingung mungkin melakukannya caranya bagaimana, atau kalaupun melakukan jadi tidak seragam. Masing-masing dengan gayanya sendiri ya bisa benar bisa enggak. Gitu. Maka sebenarnya penting sekali bahwa aturan main ini tuh kalau memungkinkan sih dibikinnya bareng-bareng gitu kan. Jadi mereka itu juga memberikan masukan. Atau setidaknya kalaupun ini hanya dibikin oleh orang-orang kunci di perusahaan, bisa dibantu oleh konsultan, setidaknya diajarkan dulu kepada semua, ya, dari top management, middle management, dan seterusnya. Demikian itu yang merupakan contoh gitu ya. Untuk ya kalau mudahnya sih, kalau memang cocok ya copy paste aja, ya copy paste dan tinggal disosialisasi. Kita masih ada waktu 3 sampai 5 menit mungkin, silahkan ada yang mau bertanya atau mau komen boleh. Silahkan. Mahalina belum punya pertanyaan lagi. Untuk ini udah ngerti sih Pak, yang tadi Bapak bilang dan jelaskan itu tentang KPI, kemudian performance ini ya, monitoringnya udah sih Pak. Lebih jelasnya itu dari 7 halaman itu sih Pak, lebih saya lihat tadi. Udah terbayang Pak. Nah, aspek shop ya, kalau hemat saya aspek shopnya nggak bisa diabaikan ya. Bukan Iya cuma benar. sekedar sistem prosedur yang bagus, tapi orang-orangnya ternyata pada saat dia bagaimana men-treatment orang-orangnya itu miss gitu ya. Itu Iya berantakan benar. itu. Bisa berantakan itu. Ya. Koordinasinya juga kayaknya Pak yang kayak gitu. Betul. Lebih kalau sosialisasi misalnya ada beberapa mungkin yang miss atau belum bisa hadir gitu kan, jadi agak suker gitu ya deliver pesannya itu gitu Pak. Ya. Iya. Ya memang memerlukan juga. Kadang orang tuh jadi ngelihat ini tuh ya sebagai bebannya gitu ya. Bukan cuma ini saja. Sebenarnya waktu kami menerapkan ISO 9000 juga sebagian besar ada yang melihatnya beban tambahan. Gitu. Karena maksudnya bukan itu.
Kita menerapkan ISO 9000 itu kan juga kan bukan duit sedikitnya. Itu bisa ratusan juta loh. Kita menerapkan sistem ISO 9000 itu. Terus sekarang pertanyaannya, apakah bos kita ini konyol gitu mau buang duit untuk sesuatu yang nggak berguna? Kan enggak. Betul nggak? Enggak, iya. Enggak. Itu kan investasi. Supaya kita kerja lebih baik, lebih terukur, ya kan? Lebih bisa diimprove. Betul. Ya. Tapi kalau memang kita biasa kerjanya sistem koboi gitu ya. Jadi disuruh bekerja dengan menggunakan suatu sistem seperti itu tuh dianggapnya jadi beban. Gitu. Maka saya lebih melihat itu membangun kultur kerja itu yang lebih penting. Gitu. Ya, bukan hanya sekedar membuat sistem, tapi membangun kulturnya juga. Gitu. Ini kayak di Indonesia lah, mungkin Pak Sukmo nanti bisa kasih komen. Undang-undang dibikin segala rupa Pak Sukmo ya, lengkap peraturan perundangan, itu kan sistem Pak, betul nggak? Tapi kalau kulturnya itu tidak dibentuk juga, ya. Misalnya lah mengenai kenapa sih kok udah pakai sistem online dan OSS atau apapun yang Pak Jokowi canangkan itu kok korupsi kok jalan terus Pak? Ya kan? Korupsi kok jalan terus begitu. Maka sistemnya malah diakalin lagi oleh manusia-manusia. Itu kan persoalannya bukan persoalan regulasi dan sistem, tapi masalah mentalitas. Betul nggak Pak Joko? Betul Pak. Ya. Itu PR tersendiri kan Pak ya, dan nggak gampang gitu, menghandle itu. Iya. Ya. Perlu apa ya, kerjasama dan sinergi semua pihak, kesadaran semua pihak, dan harus sabar ya, membentuk. Kadang anggapan dulu itu kalau ASN itu mesti dikasih gajinya gede Pak, supaya nggak korupsi. Tapi teori itu kayaknya juga kurang terbukti ya. Kasih gede ya gajinya, tapi korupsinya jalan terus, susah juga Pak. Bingung ya. Ya kan, seperti nggak ada hubungannya gitu, bahwa dulunya kan kita beranggapan oh dia itu terpaksa itu melakukan suap, korupsi atau pungli itu karena penghasilannya kurang Pak gitu ya. Oke, sekarang oleh pemerintah ditambahin gitu. Dengan apa yang namanya remunerasi lah misalnya, dan segala macam lah, insentif bisa 2 kali lipat pendapatannya. Tapi ya tetap aja kayak gitu. Gitu ya. Ya itu justru sebenarnya sih Pak Jokowi udah betul ya dengan konsep revolusi mental itu ya. Tinggal ini ya eksekusinya Pak. Implementasi revolusi mental itu apa sih bentuknya gitu. Yang terukur. Dan harusnya itu menjadi KPI-nya Pak Jokowi dan diturunkan kepada para menteri itu. Revolusi mental itu targetnya itu ukurannya apa Pak? Itu kalau menggunakan performance management itu bisa dikupas Pak. Oke. Jadi mental yang baik itu ukurannya apa? Baik, rekan-rekan masih ada yang mau bertanya, silakan. Mbak Haripah, masih ada Mbak Haripah? Cukup Pak, terima kasih. Cukup. Baik, Bapak Ibu rekan semua, untuk sesi 2 saya cukupkan sekian. Mudah-mudahan bisa diendapkan dulu kalau ada beberapa yang masih belum klik gitu ya. Tapi ya sebagaimana kemarin saya sampaikan bahwa kebingungan itu adalah awal dari kreativitas dan inovasi. Enjoy aja. Enjoy aja gitu ya. Dan jangan khawatir kan kalaupun udah trainingnya selesai juga kan Anda masih bisa silaturahmi dengan saya untuk diskusi gitu ya. Yang penting kita tetap jaga silaturahmi. Nggak training selesai terus nggak belajar, enggak, kita belajar terus gitu ya. Pak Habis, semangat Pak Habis, silakan. Ya, baik, demikian tadi pembahasan tentang monitoring pencapaian kinerja, dan besok kita ketemu lagi dengan topik pemberian umpan balik kinerja. Terima kasih atas pemaparan dan diskusinya Pak Dadang. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu. Sampai ketemu besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak.
Pak.